Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, grup 3, mau menjelaskan tentang tugas dari reinforcement learning sendiri, yakni membuat environment baru. Untuk kelompok kami, kelompok 7 ini beranggotakan 6 orang. Saya sendiri ada Muhammad Fuad, lalu ada Darin Zakira Ihsan, lalu Sofia Larasati, Muhammad Rafsanjani, Sofia Sutisna, dan Hanifah Hanafi. Lalu untuk kelompok kami sendiri, game atau environment yang dibawakan yakni tentang kayak balapan gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang game environmentnya terlebih dahulu. Untuk import yang pertama kita udah pasti menggunakan Pygame ya untuk membuat salah satu implementasi dari RL ini. Lalu setelah kita memasukkan library yang dibutuhkan, kita membuat polisinya, yakni goal reward, live reward sama penaltinya. Jadi kita buat 1, 0 sama min 1. Setelah itu kita mau buat kayak ke bawah dan ke bawah. Ya udah. Nah ini kita kayak buat screen center apa ya, part 1 sampai 2 nya lah. Lalu untuk rotate ini kita mau buat apa namanya, kayak sudut yang kita buat untuk environmentnya. Selanjutnya untuk game environment sendiri ini kita membuatnya jadi satu, digabung dengan agentnya sendiri. Scroll ke bawah dan bawah. Sampai itu sih, sampai di action start action. Nah ini. Untuk action sendiri kita ini melakukan setting kecepatan ya dari si mobil itu sendiri, yaitu kita ada kayak kan track yang kita buat itu ada beberapa belokan dan ada beberapa track lurus, jadi kita mengatur kecepatannya itu sesuai dengan tracknya gitu. Jadi ada yang kita setting 1, 8, 7. Biasanya yang kita pakai tinggi ini untuk track yang jaraknya lebih panjang atau track lurus gitu. Lalu untuk skor ke bawah dan ke bawah. Itu ada nilai 300-an. Nah ini untuk skor sendiri, ini kita masukkan skornya ini dari sini environmentnya, tapi nanti kita gabungkan dengan goals yang sudah ada di codingan lain seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya mungkin bisa ke line mungkin 374 di bagian function racing untuk racing environment-nya. Ya, jadi pada function ini tuh pertama ada init itu untuk mau inisiasi. Nah kemudian ada reset itu misalkan apabila mobilnya itu nabrak, maka gamenya itu akan mereset dari awal. Kemudian mungkin bisa ke bawah itu ada step. Untuk step ini dia akan merespon dari perintah yang kita berikan. Jadi misalkan mobilnya diminta untuk maju, maka dia mobilnya akan maju gitu. Kemudian ada bagian render. Render ini memberitahu untuk frame tertentu pada game yang akan ditampilkan di screen. Kemudian yang terakhir adalah close, itu close game. Ya mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan main testnya. Untuk main testnya, di sini kita menggunakan kita akan menggunakan library game environment dan juga Pygame,
dan juga library NumPy atau NP. Selanjutnya yaitu uh, yang from the Quick-Keras import the Quick agent-nya ini juga digunakan. Terus yaitu total game time yang digunakan itu 10.000 and episode-nya juga 10.000, replace targetnya bernilai 10. Selanjutnya yaitu game FPS-nya juga bernilai 60. Game time-nya dimulai dari 0. The QN agent-nya, the QN agent itu alpha-nya bernilai 0,005, gamma-nya 0,99, and action-nya bernilai 5, epsilon-nya bernilai 0,02, dan epsilon END-nya 0,01. Epsilon DEC-nya 0,999, replace targetnya untuk batch size-nya itu bernilai 512. Wait. Dan untuk selanjutnya yaitu data QN agent-nya, untuk memanggilnya load model. Data QN agent yang selanjutnya itu update network parameters. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perintah run-nya. Di sini didefinisikan sebagai score, kemudian sama dengan dequi max length sama dengan 100, kemudian in range-nya itu n_episode. Kemudian di sini kita definisikan game resetnya. Game resetnya di sini dapat terjadi jika mobilnya menabrak lintasan yang telah ditentukan ataupun telah mencapai skor yang ditentukan tadi. Di sini skornya itu skor episodenya itu 10.000, and episode itu maksimalnya 10.000, kemudian total game time-nya juga 10.000, kemudian ke bawah lagi. Di sini didefinisikan kembali dan sama dengan false. Di sini false-nya juga sama seperti game reset jika terjadi mobilnya menabrak lintasan ataupun telah mencapai goals-nya. Kemudian di sini ke first step, observation, reward, dan didefinisikan sebagai game stop. Kemudian observation kedua dipanggil library array, kemudian untuk menjalankan observasinya. Sementara itu untuk kondisi selanjutnya, while not done, for event in pygame event get. Berarti di sini pygame-nya dapat dihentikan dengan perintah juga. Kemudian jika telah mencapai kondisi false, mobilnya dapat dikondisikan ke awal, berarti mulai dari skor hingga dengan jumlah episodenya kembali menjadi 0. Kemudian di sini didefinisikan lagi actionnya dengan DDQN agen, kemudian choose action, observasi juga kembali didefinisikan, reward, dan sama dengan game step, observasinya juga sama seperti yang di atas dengan memanggil perintah array untuk menjalankan observasinya. Kemudian di sini ada rewardnya. Untuk kondisi ini rewardnya diberikan sama dengan 0. Counter di sini diberikan nilai sama dengan 1. Kemudian if counter lebih dari 100 maka kondisinya dinyatakan selesai, artinya telah mencapai goals-nya. Kemudian selain itu nilai counternya didefinisikan sebagai 0. Kemudian jika skor sama dengan reward, observasinya berarti juga sama dengan observasi. Kemudian untuk time-nya, G time-nya sama dengan bernilai 1, di mana jika G time-nya sama dengan total G time, maka dinyatakan sebagai selesai. Selesai berarti mencapai goals-nya. Kemudian render flag-nya dikatakan game render action untuk menjalankan semua perintah secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan berikan ke teman saya. Pada baris 1 sampai 15 terdapat import library pygame, yaitu untuk membuat class goals yang akan digunakan di environment. Lalu
isinya mendefinisikan koordinat X dan Y. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dani. Baik, jadi untuk goals ini merupakan tujuan dari geraknya si mobil, dan sebelumnya itu kan di class goal, dan untuk selanjutnya itu pendefinisian gimana caranya si mobil ini bisa mendapatkan goals-nya. Untuk yang di bagian ini merupakan koordinat dari setiap goals yang ada. Jadi di sini ada pendefinisian dari goals dimulai dari goal 1 sampai goal 24, di mana untuk masing-masing goals-nya ini memiliki titik koordinatnya masing-masing. Dan untuk selanjutnya ini goals append goal 1 ini merupakan nilai yang akan diberikan gitu, semisal goals masing-masing dari goals ini tercapai. Nah, mungkin itu untuk penjelasan dari goals mobilnya. Nah, untuk selanjutnya ini akan disimulasikan terkait pergerakan mobilnya. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan simulasi dari car racing-nya. Jadi di sini untuk pemanggilan dari dokumen, kemudian dari dokumen deep Q-learning dari car racing main-nya, kemudian di sini akan dijalankan file dari test model. Nah, ini merupakan simulasi yang dijalankan, di mana untuk mobil yang ada di sini, dia akan belajar untuk track yang bakal dilalui. Nah, untuk masing-masing goals yang ada ini merupakan bisa dibilang untuk setiap track yang akan dilalui itu dia didefinisikan sebagai goals gitu, sehingga nantinya didapatkan kondisi di mana mobil dapat melaju dengan lancar tanpa menabrak obstacle kayak gitu. Mungkin itu saja penjelasan terkait dengan Deep Q-Learning Car Racing. Untuk selanjutnya aku kembalikan lagi ke Fuad. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menjelaskan terkait game atau implementasi dari reinforcement learning yang kita buat. Mungkin dari kelompok 7 cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata terkait penjelasan kami dan adanya ketidakpahaman, mohon dimaafkan karena kita juga masih sama-sama belajar. Sekali lagi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf lahir dan batin, dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.